Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur semua. Selamat datang di podcast MTSN 4 Ponorogo yang beralamat di Jalan Kembang Sore, Desa Karanglokidul, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Madrasah Maju, Bermutu, dan Mendunia. Perkenalkan, nama saya Nova Ida Anela Jahra dan tentunya bersama teman saya Priska Oktaviani. Pada acara podcast hari ini bertepatan pada tanggal 21 April 2025, tentunya bertepatan pada peristiwa hari kelahiran Raden Ajeng Kartini, di mana Raden Ajeng Kartini ialah pahlawan nasional negara Indonesia yang telah memajukan kehidupan wanita Indonesia. Dan tidak lupa, kita juga menghadirkan narasumber yang akan menginspirasikan kita tentang memperingati Hari Kartini. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Jadi, Ibu Andri ini adalah salah satu guru di MTSN 4 Ponorogo yang mengajar mata pelajaran Bimbingan konseling. Mau tanya nih Bu, jadi Bu Andri ini selain mengajar, kesibukannya apa saja? Setelah pulang sekolah, biasanya Bu Anti punya set description pekerjaan wira swasta di rumah. Oke, sedulur MTSN 4 Ponorogo, untuk mengetahui tentang sosok Raden Ajeng Kartini ini perlu saya berbincang-bincang bersama narasumber kita saat ini. Sedikit pertanyaan dari kami nih Bu, seputar Raden Ajeng Kartini ini atau juga bisa dipanggil dengan Raden Ayu Adipati Kartini. Yang pertama, siapa sih Bu Raden Ajeng Kartini ini? Raden Ajeng Kartini dengan nama asli Kartini Jayahati Diningrat, yang dengan gelarnya dia diberi gelar Raden Ayu Adipati Kartini atau yang biasa kita kenal dengan Raden Ajeng Kartini. Beliau dilahirkan tanggal 21 April 1879. Beliau juga yang menginspirasi kita emansipasi wanita. Yang kedua, di mana sih Bu dilahirkannya Raden Ajeng Kartini ini? Raden Ajeng Kartini dilahirkan di kota Jepara, Kabupaten Jepara. Kalau boleh tahu nih, kan itu lama banget ya Bu. Apakah namanya daerahnya masih Jepara atau sudah diganti? Sampai hari ini nama tersebut tetap Kabupaten Jepara. Tepatnya di provinsi mana? Jawa Tengah, dekat dengan Laut Utara. Yang ketiga, apa yang melatar belakangi Raden Ajeng Kartini ini memperjuangkan hak-hak perempuan atau emasipasi perempuan? Raden Ajeng Kartini sebagai sosok pahlawan nasional yang memperjuangkan hak antara laki-laki dan wanita. Beliau menginspirasi wanita Indonesia untuk tampil kuat, hebat, sempurna dan mandiri. Banyak latar belakang yang melatar belakangi beliau untuk bisa dengan melihat, beliau kan suka membaca, banyak berliterasi, suka membaca buku, baca majalah. Beliau terinspirasi kenapa orang Eropa begitu pintar, begitu canggih, menguasai beberapa bahasa. Kenapa wanita kita di Indonesia hanya melulu di dapur sama di sumur, masak, mencuci, jadi tenaga kasar. Dari situ dia terinspirasi dengan latar belakang yang sangat wow, ya. Akhirnya dia ingin menampilkan sosok wanita Indonesia. Latar belakangnya itu salah satunya adalah status wanita Indonesia yang dianggap rendah. Karena maaf banyak kejadian, banyak kita baca di buku-buku, kalau kalian anak-anakku ya membaca, wanita Indonesia itu dulu zaman Belanda itu hanya dijadikan tenaga kasar di jalan, di hutan, di sawah. Tidak ada yang mereka tampil hebat di depan panggung atau di. Kemudian yang kedua, terinspirasi karena wanita-wanita Eropa itu bersih, cantik, mempunyai pekerjaan, pintar, entah itu pintar menyongket, entah itu pintar membaca, dan mereka beberapa orang banyak yang bisa menguasai beberapa bahasa. Yang ketiga,
pendidikan wanita Indonesia itu dianggap rendah. Jadi Kartini menggebrak pendidikan, pokoknya wanita harus punya pendidikan sama dengan laki-laki. Nggak boleh berpikir, wong perempuan aja, laki-laki gak iso dadi orang hebat, kenapa perempuan enggak? Itu juga yang menginspirasi. Kemudian kesetaraan wanita dalam semua aspek, apapun itu. Kartini memberikan motivasi kepada semua penduduk yang dia bina, bahwa kamu juga bisa seperti laki-laki. Misal kalau laki-laki bisa kerja, dia bisa membantu dalam pekerjaannya. Laki-laki bisa pekerjaan lain, perempuan dengan menyongket, menyulam, membuat apapun agar dia bisa produktif. Kemudian Kartini pun juga memberikan gambaran bahwa kita semua manusia diciptakan adalah sama, tidak ada perbedaan. Mereka yang berkulit putih, mereka yang berkulit merah, mereka yang berkulit hitam, sama. Jadi semuanya sama tanpa ada perbedaan. Yang keempat nih Bu, pelajaran apa saja yang bisa kita ambil terkait memperingati hari kelahiran Raden Ajeng Kartini? Ya. Banyak pelajaran yang kita ambil dari sosok Kartini yang menurut saya juga wow ya, mereka hebat. Yang pertama, mari kita semangat yang tinggi dalam berpendidikan. Jangan bukan kita merasa kalah, bukan. Jangan kita, karena kita pendidikannya rendah, akhirnya kita diabaikan di masyarakat. Jadi dengan pendidikan kita yang tinggi, minimal lah kita di bawah 1 atau 2 tingkat dengan laki-laki. Jangan kita hanya pasrah, manut, tapi kita semuanya sama. Apapun kulit kita, apapun pekerjaan kita, sama dalam pendidikan. Kemudian yang kedua, Kartini memberikan sosok pada kita bahwa kita adalah manusia yang berani dan optimis. Yakin kalau kita punya angan-angan, punya cita-cita, dia memberikan motivasi bahwa kamu harus bisa. Tidak ada kata tidak bisa. Kamu adalah sosok yang hebat, berani dan mampu. Itu pun harus kita terapkan sekarang. Jangan kita ngelokro, jangan kita loyo, letoy, enggak boleh. Wanita minimal 1-2 tingkat di bawah laki-laki. Tidak ada namanya wanita itu mengungguli laki-laki, tidak bisa. Karena kita ciptakan hanya dari tulang rusuk. Kalau laki-laki diciptakan memang kuat. Yang ketiga, Kartini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita wanita harus bisa mandiri. Mandiri dalam segala hal. Mandiri dalam berprestasi, mandiri dalam apapun, pendidikan oke, prestasi oke, apapun itu. Jadi dengan mandiri kita akan memperoleh apa yang kita inginkan. Tapi untuk kebaikan. Kemudian Kartini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita harus berjiwa sosial tinggi. Apa itu maksudnya Bu Andri? Berjiwa sosial tinggi adalah kita kepada orang di bawah kita harus punya sifat empati. Kepada orang yang lebih rendah dalam artian secara ekonomi atau kita harus menghargai. Tidak boleh kita memandang bahwa apa itu sak ngisorku, tidak boleh. Sama, tapi kita bersosial kemana-mana kita harus tampil bahwa kita juga bisa berbaur dengan siapapun mereka, apapun profesi mereka. Kemudian yang kelima, menghargai perbedaan dan kesetaraan. Beda boleh kita beda. Boleh kita beda, tapi semuanya sama. Kemudian yang keenam, Kartini sangat berkontribusi pada pendidikan kita. Sangat, mereka mendukung kita untuk tampil sebagai seorang yang berpendidikan, punya jiwa tinggi, karakter yang tinggi. Kita jadikan wanita-wanita yang hebat. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Pertanyaan terakhir dan juga penutup Bu. R.A. Kartini wafatnya pada tanggal berapa ya? Insyaallah tanggal 17 September 1904. Kira-kira di mana ya Bu? Di Jepara. Sareanya kan di sana Mas Ian. Oh iya.
Oke, demikian sedulur MTSN 4 Ponorogo dimanapun berada, banyak teladan yang dapat kita ambil dari memperingati hari kelahiran Raden Ajeng Kartini. Mudah-mudahan kita sebagai pelajar memiliki semangat belajar yang tinggi, menghormati orang tua, berani bermimpi, dan berjuang dan berjiwa sosial. Sekian dari kami, saya Rizka Oktaviani. Dan saya Nova Idania Lazara. Marilah acara podcast hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila kami ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.